Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan membahas 5 agenda Donald Trump jika terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi dan apakah akan menguntungkan investor? Nah, sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silakan simak sampai akhir. Nanti pun kita akan membahas terkait seasonality IHSG dan juga kabar dari saham-saham perbankan. 5 agenda Donald Trump jika terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat ini disampaikan kepada Bloomberg di Palm Beach ya dalam sesi wawancara selama 90 menit yang juga mencakup berbagai topik tentang keadaan ekonomi dan juga bisnis di Amerika Serikat. Salah satunya adalah pemotongan pajak, lalu ada peningkatan produksi energi dalam negeri dan juga melepaskan atau mengurangi regulasi terhadap industri kripto. Lalu juga ya kita lihat adanya pelepasan doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sudah lama bertengger seperti melindungi Taiwan dari ancaman Cina. Jadi kita melihat ya adanya stabilitas politik dan juga ekonomi ya jika Donald Trump ini kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan juga beliau itu biasanya tidak mencari konflik di luar negeri. Malahan ya Donald Trump ini lebih fokus terkait dengan perdagangan antar negara. Agenda pertama beliau adalah tentang Federal Reserve guys ya. Trump mengatakan dia akan mengizinkan Gubernur Bank Sentral atau Federal Reserve the Fed, yaitu Jerome Powell, untuk menjalankan masa jabatannya sepenuhnya hingga Mei 2026. Lalu terkait dengan pemotongan pajak, ya Donald Trump juga akan menurunkan tarif pajak korporasi dari angka 21% menjadi 15%. Jika target itu sulit dicapai, beliau akan menurunkan pajak korporasinya itu secara bertahap. Jadi tentunya akan ada stimulus ya guys ya dari sisi kebijakan ekonomi. Lalu terkait dengan Menteri Keuangan yang akan dilantik oleh beliau yaitu CEO JP Morgan Chase & Co. Jamie Dimon yang kemungkinan ya akan menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa Donald Trump. Lalu terkait dengan nasib Taiwan, Trump tidak terlalu antusias dengan gagasan membela Taiwan dari agresi Cina, sebuah doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sudah lama dan juga mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Sikap skeptisnya di bagian didasarkan pada apa yang dianggap sebagai kesulitan praktis dalam membela sebuah pulau di seberang dunia serta keinginan untuk melihat Taiwan membayar Amerika Serikat atas perlindungannya. Jadi di masa Joe Biden ini memang Taiwan itu dilindungi oleh Amerika Serikat, tapi Taiwan itu harus membayar Amerika Serikat atas perlindungannya. Dan juga di masa kepemimpinan Joe Biden itu banyak sekali perang yang berlangsung guys ya. Lalu yang terakhir yaitu pengampunan presiden. Trump menegaskan dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika dinyatakan bersalah atas kejahatan federal dalam kasus-kasus yang sedang berlangsung. Jadi meskipun sebagai presiden, Donald Trump ini sudah menegaskan bahwa dia siap dihukum ya jika ada kesalahan terkait dengan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat ya jika ada kesalahan atau kejahatan lah dari sisi kasus-kasus federal seperti itu. Nah, jadi kita akan melihat ya guys ya bahwa di dalam kepemimpinan Donald Trump ini akan sangat berbeda dengan Joe Biden, di mana Donald Trump lebih fokus terhadap isu bisnis dan juga ekonomi di Amerika Serikat. Dan bagaimana caranya Donald Trump ini menguatkan kembali ekonomi Amerika Serikat? Salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan dari sisi ekonomi yang akan distimulus sehingga nantinya ekonomi akan berjalan lebih baik lagi. Dan pastinya ini akan sangat menguntungkan kita para investor. Karena teman-teman harus tahu ya guys ya, ketika terjadi banyak black swan, hal-hal yang tidak kita duga, adanya pemboman, adanya perang ya guys ya di berbagai belahan dunia, itu akan menyebabkan ketidakstabilan dari sisi politik maupun ekonomi. Yang tentunya di sini para investor besar akan menarik dana mereka dari emerging market seperti IHSG dan juga market di Asia. Yang mereka akan menarik uangnya seperti yang terjadi di bulan Mei kemarin, Mei Juni itu guys ya. Itu dikarenakan banyaknya peperangan ya, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ibaratnya ekosistem antar negara gitu guys ya, dan pastinya itu akan sangat merugikan investor. Yang juga ya ketika nantinya ada kestabilan dari sisi ekonomi, maka investor juga akan berani berinvestasi kembali di emerging market seperti IHSG di Indonesia gitu guys ya. Dan kita pun akan kebanjiran likuiditas karena politik dan juga ekonomi di Amerika Serikat juga dalam posisi yang stabil seperti itu. Jadi tentunya jika Donald Trump ini menjabat kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, saya berpandangan bahwa ini akan sangat menguntungkan investasi kita. Nah teman-teman, jika berpandangan lain boleh tulis saja di kolom komentar.
Lalu terkait dengan Rusia ya, diplomat tertinggi Rusia puji Donald Trump dan juga wakilnya yaitu Vance terkait dengan sikapnya terhadap Ukraina. Diplomat tertinggi Rusia mengisyaratkan mendukung kandidat presiden dari Partai Republik yaitu Donald Trump dan juga calon wakilnya presiden yaitu J.D. Vance. Dia memuji suara mereka yang membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Nah, seperti yang tadi saya katakan guys ya, bahwa Donald Trump itu tidak fokus mencari musuh dan juga perang militer. Jadi Donald Trump itu lebih fokus terhadap kestabilan ekonomi dan juga kestabilan politik di dalam negerinya dan bagaimana caranya agar bisnis dan juga perdagangan di Amerika itu bisa kuat lagi, bukan dengan cara ekspansi, bukan dengan cara membiayai perang ya guys ya, seperti yang dilakukan pada saat ini di masa kepemimpinan Joe Biden. Lalu terkait klaim pengangguran Amerika Serikat juga cukup meningkat ya guys ya, paling besar sejak Mei 2024 ini. Dan memang untuk kestabilan ekonomi di Amerika Serikat untuk saat ini sedang diambang resesi ya guys ya. Dan kita lihat memang banyak sekali desakan dari berbagai pihak terhadap The Fed untuk segera memangkas suku bunga. Tapi karena jadwalnya ini memang berada di bulan September, maka kemungkinan besar bulan Juli Agustus ya ini teman-teman akan melihat bahwa market saham pun ya either dia akan naik ataupun turun ya akan cukup sideways gitu guys ya. Ataupun ada kenaikan itu pun akan secara bergiliran ya. Beberapa sektor saham juga kita lihat sudah mulai mengalami kenaikan. Tapi setelah kenaikannya dia akan sideways kembali ya, seperti saham-saham sektor properti, perbankan ya dan juga otomotif, lalu ada juga saham-saham sektor batubara yang per hari ini pun kenaikannya cukup menarik. Nah, jadi berbagai sektor ini naiknya secara bertahap ataupun bergiliran, tapi kedepannya kemungkinan ini dalam masa tunggu di bulan Juli Agustus ya marketnya akan cukup sideways. Lalu terkait dengan ECB yang isyaratkan penurunan suku bunga pada pertemuan di bulan September. Jadi European Central Bank juga kemungkinan ya karena kemarin sudah memangkas suku bunga 25 basis poin sebelum The Fed, ini untuk pemotongan keduanya akan dilakukan di bulan September dan tentunya berbarengan dengan agenda dari pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Lalu terkait dengan Joe Biden, desakan agar Biden mundur makin kencang kini oleh mantan Presiden Barack Obama. Nah, Presiden Barack Obama mengatakan bahwa kemungkinan Joe Biden untuk menang lagi di pemilu November 2024 ini itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Jadi adanya desakan dari berbagai pihak ya terhadap Joe Biden agar lebih baik mundur saja gitu guys ya. Dan kita akan lihat nanti calon siapa yang akan melawan Donald Trump ya pada pemilihan pemilu di November 2024. Bertambah lagi, pemimpin Demokrat di Senat Amerika Serikat desak Biden mundur. Nah, ini bukan pemberitaan yang pertama kali kita bahas guys ya, bahwa banyak sekali pihak yang tidak setuju Joe Biden atau mendesak Joe Biden ini untuk mundur dan tidak mencalonkan lagi sebagai presiden. Ya kemungkinan akan digantikan ya guys ya oleh sosok lain yang juga sama-sama kuat atau dinilai sama kuat dengan Donald Trump. Tapi setelah adanya insiden penembakan kemarin, saya cukup yakin ya bahwa Donald Trump ini akan segera terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, karena kalau misalkan kita katakan insiden kemarin adalah sebuah sebuah percobaan pembunuhan ya memang benar gitu guys ya, karena hanya beberapa senti saja ya menuju ke kepala Donald Trump gitu ya. Jadi sedikit saja Donald Trump posisinya salah itu pasti akan terkena ke kepala ya. Teman-teman harus lihat reka ulangnya ya, reka adegannya, dan juga ada korban jiwa ya guys ya, kalau gak salah 2 orang meninggal dan 2 orang terluka ya, seperti itu. Jadi ini bukan coba-coba ya, ini bukan ibaratnya bukan rekayasa gitu guys ya. Kalau misalkan rekayasa pun ya ini akan sangat mengancam ya guys ya jiwa dari calon presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Makanya Donald Trump langsung banjir dukungan dari berbagai sosok yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat sana. Kita akan bahas juga ya terkait dengan IHSG. Hari ini marketnya sudah pre-closing ya, ada minus sekitar 0,7 persenan ya di level 7.263, dan hari ini juga kita lihat beberapa saham perbankan mengalami koreksi. Ya, saham brand juga koreksi, tapi untuk saham-saham sektor batubara yang malah mengalami kenaikan secara rata-rata. Nah, untuk seasonality IHSG di sini kita akan bahas guys ya, mulai dari bulan Mei. Bulan Mei selalu closing hijau ya. Kalau misalnya kita lihat di 8 tahun terakhir, potensi untuk closing merah ya guys. Closing merah. Posisi untuk closing merah probabilitasnya itu 25%.
Ya, jadi kita melihat memang adanya sell in May itu benar-benar terjadi ya, kemungkinan juga adanya antisipasi dari banyak sekali pihak yang tidak mau melakukan investasi di bulan Mei ya, dan berarti di akhir April pastinya investor besar sudah mulai menarik dana mereka. Nah, berbeda dengan bulan Juni dan Juli ya guys ya, kita melihat probabilitas untuk kembali menguat itu cukup tinggi. Jadi either di akhir Juni atau di awal Juli ya teman-teman sudah harus masuk lagi ke market saham. Dan ini pun terjadi di tahun 2024 ini guys ya, dimana pada bulan Juli 2024 banyak sekali saham-saham yang mulai rebound dari harga terendahnya. Salah satunya adalah saham-saham perbankan seperti BBRI yang juga mulai naik lagi guys ya, dari harga terendahnya di 4.100-an. Jadi gimana nih untuk bulan Agustus ya, jika kita melihat terhadap seasonality, maka di bulan Agustus untuk probabilitas kenaikannya cukup berkurang dibandingkan bulan Juli. Dari 100% di bulan Juli turun menjadi 86%. Tapi jika memang suku bunga ini diturunkan di bulan September ya guys ya, maka di bulan September ini kemungkinan besar juga akan hijau. Agustus ya kemungkinan akan ada sedikit goncangan ya, tapi itu akan menjadi koreksi wajar. Bulan Septembernya kemungkinan juga akan hijau ya, karena ada pemangkasan suku bunga. Lalu di bulan Oktober saya curiga ya, meskipun mayoritas hijau, 71% probabilitas hijau, tapi saya curiga di bulan Oktober ini akan ada black swan ya, hal-hal yang tidak terduga atau mungkin goncangan dari isu politik di Amerika Serikat sana. Entah apa yang akan terjadi, tapi di bulan November tentu saja akan ada pemilu di Amerika Serikat. Jadi teman-teman harus waspada di bulan Oktober jika melakukan trading. Tapi untuk invest jangka panjang di bulan Oktober ini kemungkinan akan menjadi peluang yang cukup bagus ya untuk kita bisa akumulasi kembali saham-saham yang sudah kita take profit atau saham-saham yang terlihat mengalami penurunan tapi memiliki fundamental bagus, apalagi rutin membagikan dividen seperti itu. Jadi untuk probabilitasnya kita melihat ya guys ya, jika memang Septembernya benar-benar ada pemangkasan suku bunga, maka akan berpotensi hijau. Tapi hati-hati di bulan Oktober ya guys ya, karena ketidakstabilan dari sisi isu-isu politik dan isu pemilu itu juga bisa mengguncang market. Jadi teman-teman hati-hati di bulan Oktober ya guys ya untuk timingnya. Tapi nanti kita akan terus update ke teman-teman apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi ya guys ya. Tentu saja kita akan update selalu ke teman-teman. Lalu untuk bulan November setelah adanya pemilu ya guys, Oktober November ini bisa terguncang, tapi di bulan Desember sampai akhir tahun 2025 nanti kemungkinan besar ini akan menghijau kembali atau akan bagus lagi ya, karena menjelang pembagian dividen dari banyak sekali emiten. Salah satunya adalah ADRO yang biasanya mengumumkan dividen di akhir Desember, lalu BBRI juga sama. BBRI biasanya di awal tahun ya guys ya. Jadi di akhir tahun dan awal tahun itu ada ADRO dan BBRI untuk saham yang fundamental bagusnya. Mungkin juga akan ada dividen ya guys ya dari Demas ya. Demas apakah akan bagi dividen lagi di bulan Desember? Ya kita tidak tahu karena itu kan dividen interim. Dividen interim jika ingin dibagikan itu tidak memerlukan adanya RUPS ya guys ya. Oke guys, kita mulai membahas apa yang tadi kita sampaikan ke teman-teman ya, bahwa setelah terjadi kenaikan kemarin ternyata market ini cukup stabil dan juga cukup sideways ya guys ya, terutama untuk saham-saham perbankan. Hari ini ada yang koreksi juga, tapi memang marketnya hari ini koreksi. IHSG-nya hari ini koreksi ya 0,3% guys. Ternyata pas closing marketnya IHSG tiba-tiba naik ya ke 7.294 dan turun 0,3% saja. Tadi saya lihat turun 0,7 guys. Ini ada kenaikan ya pas closing market. Value transaction hari ini 8,8 triliun ya, cukup sepi sebenarnya. Tapi untuk sideways-nya BBRI hari ini saya rasa juga menjadi peluang untuk teman-teman. Jika hari Senin besok ada koreksi, ya silahkan manfaatkan untuk akumulasi. Saya rasa di bawah 5.000 untuk BBRI masih cukup menarik ya guys ya, apalagi teman-teman jika berhasil beli di sekitar 4.700-an. Yaitu adalah harga yang saya rasa cukup worth it lah untuk kita akumulasi dan juga tambah muatan di saham BBRI. Untuk teman-teman yang masih nyangkut di saham BBRI di harga 5.000-an ya, saya melihat banyak sekali teman-teman yang masih minus di BBRI di harga 5.000. Teman-teman tidak usah khawatir ya, karena untuk invest jangka panjang tentunya teman-teman pasti akan dapat dividen. Jadi tidak usah khawatir ya, silahkan kalau misalkan bisa menyisihkan dari penghasilannya untuk investasi, ya teman-teman averaging down ya guys ya, di bawah 4.800, sekitar 4.700 saya rasa masih oke. Ya karena BBRI juga
di 3 hari terakhir ini mengalami kenaikan. Meskipun hari ini BBRI naiknya dikit ya, 0,20% saja, 0,2% lah. Seringkali saya bilang ke teman-teman bahwa ketika ada koreksi ya guys ya di saham BRI, silahkan lakukan cicil beli. Malah harusnya semakin greedy, semakin minus semakin greedy. Karena pemangkasan suku bunga ini sudah di depan mata ya guys ya, tinggal kita menunggu timingnya saja, tinggal kita menunggu waktunya saja ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi ya teman-teman silahkan mau masuk ke saham perbankan yang mana ya untuk core portofolionya. Lalu ada BBNI ya, BBNI kita coba cek hari ini. BBNI sih masih closing di area yang sama sebenarnya. Coba kita cek ya biar lebih jelas lagi. BBNI ada kenaikan guys, sedikit 0,4% ya di level 5.100. Jadi untuk saham-saham perbankan ya sempat turun hari ini, sempat terkoreksi, tapi closingnya itu naik. Seperti BCA guys, BCA tadi terkoreksi, tapi pas closing dia naik 0,25%. Ya, lalu saham perbankan lain coba kita cek ya. Bank Mandiri juga sama, tapi Bank Mandiri masih koreksi 0,38%, tapi tadi sempat turun juga. Nah, jadi koreksi-koreksinya silahkan teman-teman manfaatkan saja sebagai entry point ya guys ya, sebagai pembelian ya, titik pembelian. Jadi tidak usah ragu lagi ya sebenarnya untuk saham-saham perbankan ini sudah pasti naik gitu ya. Karena kuartal 2 pun ya kemungkinan labanya bisa naik dan bertumbuh ya. Lalu kita pun mengharapkan ya ketika nanti pemangkasan suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga The Fed, ini bisa menstimulus kembali laba bersih dari saham-saham perbankan di Indonesia, sehingga peningkatan laba bisnisnya bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu guys. Oke guys, untuk saham-saham perbankan dan saham sektor lainnya ya seperti batu bara, nanti akan kita bahas ya guys ya terkait dengan update saham-saham sektor batubara, apa yang menarik dan strategi apa yang mereka miliki ya untuk stabilitas bisnisnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.